السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين، أعزكم الله kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk pada ayat yang ke-65, 67 dan 68 dari surat Ali Imran, yaitu ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, Ya ahlal kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim wama unzilatit Tauratu wal Injilu illa min ba'dih afala ta'qilun. Ha antum haula'i hajajtum fima lakum bihi ilm falima tuhajjuna fima laysa lakum bihi ilm wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini, ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab, orang-orang yang pernah diberi kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Yahudi diberi Taurat, Nasrani diberi Injil. Wahai ahlul kitab, lima tuhajjuna fi Ibrahim, mengapa kalian berdebat tentang Ibrahim? Masing-masing mengaku bahwa Ibrahim golongan kami, Ibrahim pengikut kami. Wa ma unzilatit Tauratu wal Injilu illa min ba'dih. Padahal tidak diturunkan Taurat, tidak pula Injil, kecuali setelah Ibrahim. Artinya Ibrahim lebih dulu. Afala ta'qilun?
Apakah kalian tidak mau berfikir? Demikianlah kalian. Ha antum haula'i. Kalian ini memang orang-orang yang hajajtum fi malakum bihi ilm. Yang kalian berdebat dengan apa yang kalian punya ilmu. Mengapa kalian berdebat tentang sesuatu yang kalian tidak punya ilmu? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu, sedangkan kalian tidak tahu. Maka Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniya. Tidaklah Ibrahim seorang Yahudi, bukan pula Nasrani. Walakin kana hanifan muslima. Tetapi Ibrahim adalah seorang yang hanif, yang cenderung kepada Allah dan jauh dari syirik. Musliman adalah yang pasrah, yang menyerahkan dirinya pada Allah Subhanahu wa taala. Yang tunduk. Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani. Ibrahim alaihi salam adalah seorang yang Allah puji dengan dua sifat. Hanifan muslima. Hanif ini condong pada kebenaran, pada tauhid. Dan sebaliknya bermakna menjauh dari kesyirikan dan kebatilan. Yang kedua musliman, ini seorang yang tunduk, yang pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana minal musyrikin. Dan ditegaskan lagi bahwa Ibrahim tidak termasuk golongan musyrikin. Artinya Ibrahim tidak termasuk golongan yang menjadikan selain Allah sebagai Tuhan. Ibrahim tidak termasuk golongan yang menuhankan Uzair. Ibrahim tidak termasuk golongan yang menuhankan Isa bin Maryam dan ibunya. Artinya bukan Yahudi, bukan Nasrani. Tetapi hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Beliau tidak termasuk golongan musyrikin. Ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna awlan nas. Sesungguhnya yang paling utama di antara manusia dengan Ibrahim, maksudnya paling berhak menjadi pengikutnya Ibrahim atau paling berhak mengaku-ngaku golongan Nabi Ibrahim adalah alladzina taba'uhu, adalah orang-orang yang mengikuti beliau, mengikuti Ibrahim alaihi salam. Inna awlan nas bi Ibrahim lalladzina taba'uhu. Sesungguhnya yang paling utama di antara manusia dengan Nabi Ibrahim, sungguh dengan taukid. Lalladzina taba'uhu, orang-orang yang mengikutinya. Wa hadan nabi, dan nabi ini, ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walladzina amanu, dan juga orang-orang yang beriman yang bersamanya, kaum mukminin. Wallahu waliyul mu'minin. Allah lah walinya orang-orang yang beriman. Demikian terjemahan singkatnya. Barakallahu fikum. Dari ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Ali Imran ayat 65, 66, 67 dan 68. Kata Syekh Sa'di rahimahullah. Lamma da'a al-Yahudu anna Ibrahim kana Yahudiyya. Ketika mengaku-ngaku kaum Yahudi menganggap dengan batil kaum Yahudi bahwa Ibrahim itu adalah Yahudi. Demikian pula ketika Nasara idda'au, mengaku-ngaku, menganggap dengan batil bahwa Ibrahim adalah Nasrani. Wajadalu ala dzalik, dan mereka berdebat, saling berebut bahwa Ibrahim golongan kami, tidak bisa, Ibrahim pengikut kami, ila akhirih. Radda ta'ala muhajjatihim wa mujadalatihim min salasati awjuh. Maka Allah bantah perdebatan mereka, jidal mereka dengan tiga sisi. Sisi pertama, ahaduha
anna jidalahum fi Ibrahim jidalun fi amrin laysa lahum bihi ilmun. Bantahan pertama atau sisi pertama bahwa perdebatan mereka tentang Ibrahim adalah perdebatan terhadap perkara yang mereka tidak punya ilmunya. Fala yumkin lahum wa la yasmah lahum an yahtajju wa yujadilu fi amrin hum ajanib anhu. Maka tidak memungkinkan dan tidak pantas, wala yusmah artinya tidak dibolehkan berhujjah, berdalil, berdebat, berbantah-bantahan dengan sesuatu yang bagi mereka ajanib. Ajanib itu asing. Mereka tidak tahu menahu. Tidak bisa berbicara tentang sesuatu yang mereka ajanib anhu, yang mereka tidak tahu menahu tentangnya. Wa hum jadalu fi ahkami Taurat wal Injil sawa'an akhtau am asabu. Falaysa lahumul mahajjah fi sya'ni Ibrahim. Silakan mereka berdebat tentang apa yang ada dalam hukum-hukum Taurat mereka atau hukum-hukum Injil mereka. Silakan mereka berdebat dalam masalah itu, apakah mereka benar ataupun salah. Pantas. Kenapa pantas? Mereka berdebat tentang apa yang ada di hadapan mereka dari kitab-kitabnya. Tetapi tentang Ibrahim, apa yang mereka punya? Ajanib anhu. Mereka semua tidak tahu menahu tentangnya. Mereka semuanya dalam keadaan asing tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Falaysa ma'humul mahajjah fi sya'ni Ibrahim. Maka mereka tidak punya hak, tidak pantas untuk berdebat tentang Ibrahim alaihissalam. Al-wajhu tsani, sisi kedua. Annal Yahud yantasibuna ila ahkami Taurah. Bahwa Yahudi menisbatkan dirinya pengikut kitab Taurat. Sedangkan Nasrani yantasibuna ila ahkamil Injil. Nasrani menganggap diri mereka pengikut hukum-hukum yang ada pada kitab Injil. Sedangkan kedua-duanya, wat Taurat wal Injil ma unzila illa min ba'di Ibrahim. Sedangkan Taurat dan Injil tidak diturunkan kecuali setelah Nabi Ibrahim alaihissalam. Apakah pantas dikatakan Ibrahim pengikut Taurat padahal Taurat belum turun di zaman Ibrahim? Apakah pantas Ibrahim dikatakan pengikut Injil padahal Injil belum turun di zaman Ibrahim? Ini bantahan sisi kedua. Kata Allah, "Wa ma unzilatit Taurat wal Injilu illa min ba'dih." Tidaklah diturunkan Taurat dan Injil kecuali setelah Ibrahim alaihissalam. Ini bantahan kedua. Lantas, dari sisi mana kalian menganggap bahwa Ibrahim pengikut Injil? Dari sisi mana kalian menyatakan bahwa Ibrahim pengikut Taurat? Padahal Injil dan Taurat diturunkan setelah Ibrahim, jauh setelah Ibrahim alaihissalam. Setelah Ibrahim, Ishak, Yakub. Setelah Ibrahim, Ismail. Masih sekian generasi. Baru ketemu Musa dan Isa alaihimassalam. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengakhiri ayat dengan kalimat afala ta'qilun. Apakah kalian tidak berfikir? Apakah kalian tidak berakal? Afala ta'qilun. Bagaimana dikatakan pengikut Injil, Injilnya belum turun? Bagaimana Ibrahim dikatakan pengikut Taurat, sedangkan Tauratnya belum turun? Fakaifa yansibuna Ibrahim ilaihim wa huwa qablahum. Bagaimana mungkin dikatakan Ibrahim pengikut mereka dalam keadaan Ibrahim sebelum mereka? Mutaqaddimun alaihim, justru lebih dulu dari mereka. Fahal hadza yuqal? Apakah ini bisa dipaham dengan akal? Falihadza qala, oleh karena itu Allah berfirman, afala ta'qilun. Ay falau aqaltum
ma taquluna lam taqulu dzalik. Kalau saja kalian berakal, enggak akan bilang begitu. Kalau saja kalian berakal, lam taqulu dzalik, kalian enggak akan berkata seperti itu. Ini sisi kedua. Al-wajhu tsalits, sisi yang ketiga. Anna Allah Ta'ala barra'a khalilahu minal yahudi wan nasara wal musyrikin. Sisi ketiga, Allah beri sifat Ibrahim dengan 3 sifat. Bahwa hambanya, nabinya, khalilnya Ibrahim alaihissalam adalah seorang yang berlepas diri dari musyrikin. Apa kata Allah? Maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyya. Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani. Tetapi hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani. Ibrahim memiliki sifat yang berbeda dengan sifat Yahudi dan berbeda dengan sifat Nasrani. Yaitu disebutkan oleh Allah hanifan muslima. Ini bantahan sisi ketiga. Allah tabaraka wa ta'ala menunjukkan bahwa Ibrahim berlepas diri dari Yahudi, berlepas diri dari Nasrani, dan berlepas diri pula dari musyrikin. Wa ja'alahu hanifan muslima. Allah jadikan Ibrahim sebagai seorang yang hanif, yang cenderung kepada tauhid, jauh dari syirik. Cenderung pada kebenaran, jauh dari kebatilan. Itu makna hanif. Musliman, yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ngeyel kayak Yahudi. Idbahu baqarah, sembelihlah baqarah. Mereka berkata, sapi yang kayak apa? Sapi yang demikian, yang kuning. Kuning seperti apa? Kuning yang gak ada belangnya. Yang gak ada belangnya seperti apa? Mesti kurang jelas. Ibrahim tidak seperti itu. Barakallahu fikum. Tapi muslimah. Wa ja'ala awlan nasi bihi. Kemudian Allah terangkan subhanahu wa ta'ala bahwa yang paling berhak mengaku-ngaku pengikut Ibrahim. Dibalik sekarang. Tadi mereka menyatakan Ibrahim Yahudi. Artinya pengikut kitab Taurat. Ya enggak mungkin. Ibrahim lebih dulu. Ya, Nasrani menyatakan Ibrahim pengikut Injil. Ya enggak mungkin. Ibrahim lebih dulu sebelum Injil turun. Tetapi di akhirnya Allah katakan, siapa yang paling pantas mengaku pengikut Ibrahim? Yaitu yang mengikutinya, yang ittiba', yang memiliki sifat ittiba'. Lalladzina tabauhu wa hadzal nabi, yang paling pantas untuk mengaku-ngaku sebagai pengikut Nabi Ibrahim alaihi salam adalah yang mengikutinya. Di antaranya adalah Nabiyil Ummi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Wallahu ta'ala waliyuhum wa nasiruhum. Disebutkan oleh Syekh Sa'di selanjutnya bahwasanya yang paling berhak sebagai pengikut Ibrahim adalah manusia yang beriman kepada Ibrahim dan mengikuti Ibrahim dari umatnya. Dan juga Nabi Muhammad SAW. Dan juga orang beriman yang bersamanya, ini para sahabat. Fahumul ladina taba'uhu, mereka lah yang mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah kisahkan dakwahnya Nabi Ibrahim dalam Quran. Dakwah tauhid. Allah sebutkan bagaimana Ibrahim menegakkan hujjah kepada Namrud. Bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian, yang menghidupkan dan mematikan. Kata Namrud, saya juga menghidupkan dan mematikan. Dipanggil 2 orang. Ini saya hidupkan, bebas. Yang ini saya bunuh. Saya juga berkuasa. Kata Ibrahim alaihissalam, fa inna Allah ya'ti bi syamsi minal masyriq, fa'ti biha minal maghrib, fabuhita alladhi kafar. Allah mendatangkan matahari, menerbitkan matahari dari timur. Silahkan engkau terbitkan dari barat.
kalau mampu. Fabuhital ladzi kafar, maka bungkamlah Raja Namrud, tidak bisa berbicara. Ikhwani fi din azakumullah. Ibrahim mengajarkan kepada mereka, kenapa kalian mengutamakan membesarkan bintang, bulan, matahari? Aku beribadah pada yang menciptakan semua itu. Itu juga hujjahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian pula Ibrahim menyatakan, lima ta'buduna ma la yantiqun. Kenapa kalian menyembah benda-benda yang tidak bisa berbicara? La yantiqun. Fas'aluhum in kanu yantiqun. Kata Ibrahim, silakan tanya sama berhala yang besar itu, kalau dia bisa bicara. Faraja'u ila anfusihim. Maka mereka kembali pada diri-diri mereka. Iya, kita yang salah. Ketika Nabi Ibrahim menghancurkan semua berhala, disisakan satu. Dan kampaknya diletakkan. Atau alat pemecahnya diletakkan di sana. Ketika ditanya, Nabi Ibrahim tidak bohong. Tidak berdusta. Ini yang melakukan. Tidak. Hanya berkata, tanyakan padanya. Fas'aluhu in kanu yantiqun. Tanyakan kalau dia bisa bicara. Langsung mereka juga buhital ladzi kafar. Bungkam, bingung. Tidak bisa menjawab. Karena memang batu. Ini hujah-hujah Ibrahim ala madza? Ala tauhid. Wa ja'ala kalimatan. Maka dijadikanlah ucapan Ibrahim kalimatan. Baqiyatan fi aqibih. Apa kalimat baqiyah? Kata Ibrahim, inni bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Aku berlepas diri dari semua yang kalian sembah, kecuali yang telah menjadikan aku, yang telah menciptakan aku. Dialah yang akan membimbing aku. Apa ini? Tauhid, la ilaha illallah. Aku berlepas diri dari semua sesembahan kalian, kecuali Allah yang menciptakan. La ilaha illallah. Disebutkan faja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibih. Dijadikan kalimat yang kekal di belakangnya terus sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam ketika berdakwah, apa dakwahnya? Dijawab oleh saksi-saksi. Bahkan saksi-saksi dari kalangan mereka yang masih kafir ketika itu. Rombongan dagangnya Abu Sufyan datang kepada Raja Heraklius dalam riwayat Bukhari. Ditanyakan, apakah di tempat kalian ada seorang yang mengaku nabi begini. Iya. Apa dakwahnya? Dijawab oleh mereka, pasukan dagang yang masih musyrikin, masih kafir. Dia hanya berkata, qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakan la ilaha illallah, kalian selamat. Katakan tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, siapa yang paling pantas dikatakan pengikut Ibrahim? Nasrani menyatakan Tuhan itu 3. Berarti bukan tauhid. Bukan memegang kalimatan baqiyatan fi aqibi Ibrahim. Berarti mereka tidak berpegang dengan kalimat yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu inni bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Mereka tidak berpegang dengan itu. Demikian pula Yahudi yang mengatakan Uzair ibnullah. Apalagi musyrikin. Walaupun musyrikin menggambar di Ka'bah, di sekitar berhala 360 jumlahnya, mereka gambar Ibrahim dan Ismail. Kata mereka, ini bapak-bapak kami, Ibrahim dan Ismail, dan kami mengikuti milahnya Ibrahim. Berarti yang mengaku pengikut Ibrahim atau mengaku paling pantas dengan Ibrahim bukan hanya Yahudi dan Nasrani, Yahudi, Nasrani dan juga musyrikin. Merasa musyrikin Quraisy adalah turunan Ibrahim alaihissalam. Karena memang orang-orang Arab adalah turunan Nabi Ismail. Ismail ibn Ibrahim, anaknya Ibrahim alaihissalam. Sehingga mereka mengaku-ngaku kami anak turunnya Ibrahim dan Ismail. Maka kamilah yang paling pantas dengan Ibrahim dan Ismail. Kalla wallah
Tidak demi Allah, karena kalian musyrikin, kalian tidak pantas dikatakan pengikut Ibrahim alaihissalam dan tidak pantas dikatakan golongan Nabi Ibrahim. Siapa yang aulan nas bi Ibrahim? Aulan nas bi Ibrahim lalladzina tabauhu, yang mengikutinya, khususnya mengikuti tauhid, khususnya mengikuti kalimat yang ditinggalkan oleh Ibrahim alaihissalam, yang diwariskan pada anak turunannya, yaitu kalimat inni bara'un mimma ta'budun, kami berlepas diri dari yang kalian sembah, illa alladhi fatarani, kecuali yang telah menciptakan aku. Faja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibih, kata Allah, dijadikan kalimat Ibrahim itu sebagai kalimat yang diikuti di belakangnya oleh golongan Ibrahim alaihissalam. Siapa? Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, Nabi Yaqub, Nabi Shu'aib, Nabi Musa, Nabi Hud, Nabi Sulaiman, Nabi Saleh, Nabi Zakaria, Nabi Al-Anbiya. Sampai kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang mengajarkan la ilaha illallah, kalimah yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Ikhwani fillah, a'azakumullah, kembali kepada kitab. Qala Syekh Sa'di rahimahullah, hum aula bihi, maka mereka lah yang paling pantas, Nabi Muhammad SAW dan pengikut-pengikutnya dari para sahabat dan kaum muslimin. Wallahu ta'ala waliyuhum, Allah lah wali mereka, pembela mereka, penolong mereka, nasiruhum, muayyiduhum. Wa amma man nabada millatahu wara'a dhahrih, adapun mereka yang membuang ajaran Ibrahim di belakang punggungnya, seperti Yahudi atau Nasrani atau musyrikin, falaisu min Ibrahim, maka mereka sama sekali tidak pantas dikatakan golongan Nabi Ibrahim alaihissalam. Walaisa minhum, bukan golongan mereka. Wala yanfa'uhum, dan tidak bermanfaat bagi mereka mujarradul intisab, tidak bermanfaat hanya keterkaitan keturunan, tidak bermanfaat. Karena orang-orang Arab merasa keturunan Ibrahim alaihissalam nggak cukup hanya pengakuan keturunan, al-khali minas sawab, yang kosong dari kebenaran. Wa qad ishtamalat hadhihi al-ayat 'ala an-nahyi 'ala al-mahajjah wal mujadalah bighairi ilm. Maka ayat ini mencakup atas larangan berdebat tanpa ilmu. Ini faedah dari ayat ini. Larangan berdebat tanpa ilmu. Lima tuhajjuna fima laysa lakum bihi ilm. Walaupun asbabun nuzulnya adalah berkaitan dengan Yahudi dan Nasrani, sebagai mana diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq rahimahullah, bahwa ijtama'at Nasara Najran wa ahbaru Yahud, berkumpul Nasrani dari Najran dan pendeta-pendeta Yahudi di hadapan Rasulullah SAW. Kemudian mereka berdebat, bertikai, masing-masing mengaku bahwa Ibrahim golongan kami. Maka Rasulullah SAW membacakan ayat yang turun ketika itu, ya ahlal kitab, lima tuhajuna fi Ibrahim, ila akhirih. Ikhwani fiddina azakumullah. Maka walaupun ayat ini turun berkait dengan masalah perdebatan Yahudi dan Nasrani, tetapi al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Tapi pelajaran yang diambil dari keumuman lafaz. Lihat lafaznya, umum, enggak bilang tentang Yahudi atau Nasrani atau masalah Ibrahim. Bicaranya masalah umum. Lima tuhajjuna fima laisa lakum bihi ilm. Mengapa kalian berdebat tentang sesuatu yang kalian enggak punya ilmunya? Artinya jangan berdebat pada perkara yang kalian tidak tahu. Di sana berdebat, di sini berdebat, di toko berdebat, di sana berdebat, masing-masing emosi, marah, berantem, bertikai, padahal sama-sama goblok, sama-sama jahil. Fahadha barakallahu fikum mengecewakan, menyedihkan.
man lahu ilmun qala bihi wa man laisa lahu ilmun falyaskut. Demikian yang diajarkan oleh para sahabat. Siapa yang punya ilmu, sampaikan apa yang dia tahu dengan ilmu. Siapa yang tidak tahu, hendaklah diam. Ikhwani fi din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dikatakan selanjutnya di akhir ucapannya Syekh Sa'di rahimahullah bahwa ayat ini mencakup pelajaran penting, yaitu jangan berdebat tanpa ilmu. Wa anna man takallama bidzalika fa huwa mutakallimun fi amrin la yumkinuhu aw la yumakkin minhu wa la yusmah lahu. Barang siapa yang berbicara dalam masalah yang dia tidak punya ilmu, berarti dia mutakallimun. Artinya orang yang berbicara pada perkara yang la yumkin minhu, la yumakkin minhu, yang dia tidak mampu, wala yusmah, dan tidak diizinkan, tidak pantas untuk berbicara. Berarti dia berbicara pada perkara yang tidak pantas berbicara. Dia berbicara pada perkara yang dia tidak pantas untuk berdebat dengannya. Wa fiha aidha, dalam ayat-ayat ini juga ada pelajaran lain, yaitu hasun ala ilmi tarikh. Masya Allah, Syekh Sa'di sangat jeli dalam mengambil fawaid, bahwa kita harus mempelajari sejarah. Bagaimana mungkin dikatakan Ibrahim pengikut Nasrani, pengikut Yahudi, padahal Ibrahim lebih dulu? Apa maknanya? Maknanya hendaklah kalian pelajari sejarah. Jangan sampai engkau berbicara ternyata terbalik sejarahnya. Yahudi pernah memasukkan hadis untuk mendapatkan bagian warisan atau pampasan dari Khaybar. Disampaikan kepada